Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk pertemuan 11 ya teman-teman, di mana pada hari ini tema pembelajaran kita yaitu struktur dan fungsi CPU. Ya, sebelum masuk materi, izin mengingatkan buat teman-teman yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu di MyTest ya, tentunya. Dan jangan lupa dicek eh, apakah absensinya sudah masuk atau belum. Oke, untuk hari ini temanya struktur dan fungsi CPU. Kita langsung saja masuk materi, di mana CPU kita ketahui bersama bahwa CPU itu kepanjangan dari Central Processing Unit, di mana dia adalah otaknya komputer, bertugas untuk menjalankan perintah dan juga mengolah data. Nah, saat bekerja, CPU itu melakukan 5 langkah utama. Di sini langkah yang pertama ada fetch instruction, di mana tugasnya untuk mengambil instruksi dari memori. Kemudian langkah yang kedua interpret instruction untuk menerjemahkan instruksi. Yang ketiga fetch data untuk mengambil data dari memori. Kemudian proses data untuk mengolah data dan write data untuk menulis data atau menyimpan hasil pengolahan data. Nah, agar eh, proses berjalan dengan lancar, maka CPU membutuhkan memori internal yang berukuran kecil, yaitu disebut sebagai register. Tugasnya apa? Untuk menyimpan data dan instruksi sementara. Nah, sehingga dalam eh, prosesnya tentunya butuh register ya untuk media penyimpanan sementara bagi CPU. Kemudian organisasi prosesor di sini menunjukkan siklus kerja CPU saat mengeksekusi instruksi, di mana proses itu dimulai dari pengambilan instruksi di sini, pengambilan instruksi, kemudian instruksi diterjemahkan oleh instruction decoding, dilanjutkan dengan pengambilan operan atau data yang diperlukan, yaitu operan address, operan fact ya. Di sini eh, dilanjutkan dengan pengambilan operan. Kemudian setelah data tersedia, CPU melakukan pemrosesan di data operation. Lalu penyimpanan hasil di data store, operan store. Setelah itu CPU memeriksa apakah ada interupsi. Di sini akan dicek interupsinya. Jika ada interupsi, maka CPU melanjutkan ke instruksi berikutnya. Nah, jika ada interupsi, maka melanjutkan ke instruksi berikutnya. Maka, tapi jika tidak ada interupsi, maka akan kembali. Jika tidak ada interupsi, dia akan kembali untuk melakukan pengambilan data pada operan address calculation. Dia akan memproses kembali apa yang dia kerjakan. Kemudian CPU akan menjalankan proses interrupt terlebih dahulu sebelum kembali melakukan eksekusi program. Nah, ini jika ada interrupt ya. Jika ada interrupt, maka dia melanjutkan interupsi berikutnya. Jika ada interupsi, maka dia akan menjalankan proses interrupt terlebih dahulu. Jadi, saya ulangi lagi. Siklus kerja CPU itu mulai dari proses pengambilan instruksi pada instruction fact, kemudian instruksi itu akan diterjemahkan oleh instruction decoding. Nah, di sini. Selanjutnya ada pengambilan operan atau data.
yang diperlukan itu dilakukan oleh operan fact. Kemudian setelah data tersedia, nanti CPU akan melakukan pemrosesan atau data operation. Lalu menyimpan hasilnya pada operan store. Setelah itu CPU akan menyimpan hasilnya di sini. Nah, setelah CPU memeriksa apakah ada interupsi atau tidak, nanti akan dilakukan oleh interrupt check ya. Jika tidak ada interupsi, maka dia akan melanjutkan ke instruksi berikutnya. Tapi kalau ada proses interrupt ya, maka dia akan menjalankan proses interrupt terlebih dahulu, baru melanjutkan eksekusi berapa. Nah, jadi urutan prosesnya itu dari interruption address calculation di sini. Kemudian instruction fact, instruction operation decoding, operan address calculation, operan fact, kemudian data operation, operan address calculation, operan store, interrupt check, nanti dicek apakah ada interupsi atau tidak, seperti itu. Nah, jadi model ini itu menggambarkan alur lengkap eksekusi instruksi pada prosesor, termasuk banyaknya penanganan pada operan, penyimpanan hasil, dan juga instruksi. Nah, sehingga alurnya secara ringkas itu kita hitung alamat instruksi terlebih dahulu, kemudian mengambil instruksi, di kode instruksi, hitung alamat data di sini, kemudian ambil data, proses data, kemudian simpan hasil, cek interupsi, tangani instruksi jika ada, atau jika tidak ada, lanjut ke instruksi berikutnya. Itu adalah ringkasan dari interupsi. Selanjutnya mengenai organisasi register, di mana register kan kita ketahui bahwa dia adalah tempat penyimpanan sementara di dalam CPU untuk menyimpan instruksi ataupun data. Nah, terdapat dua jenis register. Yang pertama user visible register dan control and status register. Untuk user visible register bisa digunakan langsung saat menjalankan program. Nah, jenisnya di sini ada general purpose register yang mana fungsinya untuk menyimpan berbagai jenis data. Kemudian ada data register, hanya menyimpan data saja. Address register, untuk menyimpan alamat memori. Kemudian ada flag atau kode kondisi, untuk menyimpan hasil kondisi operasi CPU. Kemarin kita sudah belajar kondisi-kondisi ya dalam register. Ada add, kemudian ada pengurangan, atau kemudian ada store untuk menyimpan, ada move, dan seterusnya ya. Itu adalah kondisi. Kemudian kontrol dan status register digunakan untuk mengatur dan juga mengendalikan kerja CPU selama menjalankan program. Namanya kontrol, jadi dia yang mengendalikan atau mengontrol selama program dieksekusi. Kemudian terdapat 4 buah register yang penting. Yang pertama program counter atau PC, di mana dia menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Jadi dia di dalamnya terdapat alamat instruksi yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua ada instruction register atau IR. Dia menyimpan instruksi terakhir yang diambil. Yang ketiga ada memory address register atau MAR. Dia menyimpan alamat lokasi data di dalam memori.
Yang keempat ada Memory Buffer Register atau MBR, yang mana dia tugasnya menyimpan data yang dibaca dari atau yang ditulis ke memori. Jadi dia berisi data yang akan dibaca dari memori atau dia menyimpan data yang ditulis ke memori. Selanjutnya ada program status word atau PSW, di mana PSW itu adalah register yang menyimpan status CPU saat bekerja. Nah, di sini eh, untuk PSW itu berisi informasi status, yaitu sekumpulan register yang berisi informasi status, itu adalah PSW. Dan biasanya PSW itu berisi kode kondisi dan informasi status lainnya. Sebagai contoh ada sign. Sign itu menunjukkan hasil apakah positif atau negatif. Kemudian zero aktif jika hasilnya adalah 0. Kemudian ada carry, di style apabila operasi yang dihasilkan itu hasilnya carry atau penambahan, atau hasilnya borrow, yaitu pengurangan. Jadi carry itu terjadi kelebihan saat operasi hitung. Kemudian ada equal. Equal itu hasil perbandingan logikanya sama. Kemudian overflow, hasil perhitungan melebihi kapasitas. Kemudian ada interrupt enable atau disable, itu mengatur izin interupsi, apakah diizinkan atau dicegah. Kemudian ada supervisor untuk menunjukkan mode CPU, modenya ke user atau sistem. Nah, kemudian siklus interupsi secara dalam siklusnya ya, CPU itu bekerja secara berulang melalui siklus ambil instruksi, decode, kemudian ambil data, eksekusi, dan simpan hasil. Siklusnya seperti itu. Jadi secara ringkas, di sini siklusnya itu ambil instruksi, decode, kemudian ambil data, eksekusi, dan simpan hasil. Nah, kemudian dalam siklus instruksi itu ada beberapa macam. Jika menggunakan pengalamatan tak langsung, maka CPU itu perlu membaca memori tambahan sebelum mengeksekusi instruksi. Jadi kalau dalam proses tak langsung, itu ada melibatkan membaca memori tambahan. Jadi sebelum membaca memori utama itu ada akses ke memori tambahan. Sedangkan di sini kita menganggap pengambilan alamat tak langsung itu sebagai sebuah subinstruksi atau lebih. Karena ada instruksi mengambil data tambahan di memori ya. Mengambil data ke memori tambahan tadi sehingga ada instruksi lebih seperti itu. Di mana kegiatan utamanya terdiri dari aktivitas pengambilan instruksi dan eksekusi instruksi. Selanjutnya ada aliran data dalam CPU. Urutannya adalah PC itu akan menyimpan alamat instruksi atau mengambil alamat instruksi. Kemudian alamat instruksi dipindahkan ke MAR. Nanti CPU akan membaca memori, data kemudian masuk ke MBR. Selanjutnya nanti dipindahkan ke IR. Selanjutnya PC bertambah nilainya bertambah 1 ya untuk instruksi berikutnya. Jadi urutannya itu PC
dia menyimpan alamat instruksi, kemudian alamat tersebut dipindahkan ke MAR. Selanjutnya CPU nanti akan membaca memori, dan instruksi itu akan dipindahkan ke IR. Nanti PC itu ketika naik ke instruksi berikutnya akan menambah nilai 1. Dan selanjutnya, bila siklus pengambilan telah selesai, maka CPU memeriksa isi IR untuk menentukan apakah IR berisi operan atau tidak. Jika isinya operan, maka dilakukan siklus tak langsung. Tapi kalau tidak ada operan, maka dilakukan siklus langsung. Seperti itu. Selanjutnya ada pipelining instruction, di mana pipeline itu adalah teknik untuk mempercepat kerja CPU supaya efisien. Caranya adalah dengan proses besar dibagi menjadi beberapa tahap kecil atau stage. Ya, jadi di sini kita memperkecil prosesnya. Prosesnya itu dibagi menjadi beberapa tahap-tahapan kecil ya, atau disebut stage. Kemudian setiap tahap itu bekerja secara bersama. Jadi tahapannya atau prosesnya itu dibagi-bagi, kemudian masing-masing stage, masing-masing tahap kecil tadi itu bekerja bersama, sehingga lebih efisien ya, lebih mempercepat kerja CPU. Tujuannya apa? Yaitu meningkatkan throughput atau dia jumlah pekerjaannya bisa selesai dalam waktu yang bersama. Karena tahapannya tadi kan dibagi menjadi tahapan kecil-kecil ya, dan dilakukan atau dieksekusi secara bersama. Sehingga waktu selesainya juga bisa bersama. Waktunya cepat untuk menyelesaikan eksekusi. Sebagai contoh sederhananya seperti ini. Misalnya ada antrean produksi makanan, satu orang itu menyiapkan bahan baku. Kemudian satu orang lagi itu tugasnya untuk memasak, satu orang lagi tugasnya mengemas. Jadi semua pekerjaan nanti bisa bekerja bersama, sehingga waktu selesainya bisa lebih cepat. Selanjutnya mengenai sinkronisasi pipeline, pada semua baris perakitan industri, efisiensi suatu pipeline dapat berkurang akibat suatu bottleneck. Bottleneck terjadi sewaktu pemrosesan pada suatu stage menghabiskan waktu lebih lama dari stage lain. Jadi bottleneck itu misalnya ada tahap 1, 2, 3, ada tahap menyiapkan bahan, tahap memasak, dan tahap mengemas. Ternyata tahap memasak itu memerlukan waktu yang lebih lama daripada tahap menyiapkan bahan dan tahap mengemas. Nah, itu terjadi bottleneck. Terjadi pengurangan jauh efisiensi. Yang tadinya harusnya ketiga proses ini bisa cepat selesai, ternyata ada satu tahap yang memerlukan waktu yang lebih lama. Sehingga ada bottleneck tadi. Seperti itu. Kemudian karena idealnya kita menginginkan semua stage itu menghabiskan waktu yang sama, sehingga untuk menyamakan waktu itu diperlukan setiap stage, maka harus ada sinkronisasi. Karena tadi ada kasus di mana salah satu stage itu butuh waktu yang lama dibanding stage lain. Sehingga untuk menyamakan waktunya harus ada sinkronisasi. Nah, di sini untuk sinkronisasi itu bisa dilakukan dengan menyisipkan kunci sederhana antar stage.
Kemudian efisiensi pipeline, suatu fungsi pipeline hampir selalu lebih baik dari fungsi non-pipeline. Namun pada kenyataannya, harga pipeline itu sangat mempengaruhi kapan dan apakah fungsi yang dipipeline-kan itu lebih baik atau tidak. Di sini ada beberapa penyebab harga pipeline. Yang pertama, tahapan kunci perangkat keras yang dibutuhkan. Ada tambahan kunci pada perangkat keras yang dibutuhkan. Kemudian kendali yang diperlukan untuk penjadwalan input tersebut. Waktu yang dihabiskan oleh data dalam tambahan kunci untuk menyesuaikan diri dengan penangguhan clock atau penangguhan waktu. Kemudian jumlah rata-rata input yang tersedia. Untuk klasifikasi pipeline, klasifikasi pertama berdasarkan fungsi pipeline aritmatika, di mana proses segmentasi fungsi dari ALU. ALU itu kan Arithmetic Logic Unit ya, di mana dia fungsinya menjalankan fungsi matematika atau aritmatika, yaitu perhitungan penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Jadi kalau pipelining aritmatika, dia untuk proses segmentasi dari ALU. Kemudian pipelining instruksi, pada proses fetch, instruksi tidak akan dimulai sampai eksekusi, tidak akan dimulai sampai eksekusi instruksi sebelumnya selesai. Jadi pada proses pengambilan instruksi, itu tidak akan dimulai sampai instruksi sebelumnya itu selesai. Nah, jadi kalau misalnya ada proses interrupt ya, ada interrupt nih dari perangkat lain. Nah, itu akan diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai, sudah ada hasilnya, baru diambil instruksi berikutnya. Seperti itu. Untuk mempipelinekan fungsi ini, instruksi yang berdampingan di fetch dari memori sebelumnya itu didecode dan dijalankan. Proses pipelining disebut juga instruksi. Kemudian pipelining prosesor, sewaktu stage dari suatu stage merupakan prosesor aktual dan latch. Latch itu tambahan perangkat keras ya. Maka pipelining itu disebut pipelining prosesor. Jadi memang memori antara prosesor itu dibikin tahap-tahap yang lebih kecil. Nah, memori di dalam prosesor itu dibuat tahap-tahap yang lebih kecil. Itu disebut pipeline prosesor. Kemudian register prosesor Pentium. Di sini dijelaskan dalam tabel. Ada beberapa jenis ya. Tadi ada general, jumlahnya 8 unit integer, panjangnya 32 bit. Digunakan untuk general purpose user register. Tadi kita sudah tahu general purpose register itu untuk menyimpan berbagai jenis data. Kemudian ada segmen, itu jumlahnya 6, panjangnya 16 bit, kegunaannya berisi pemilih segmen. Kemudian ada flag, jumlahnya 1, panjangnya 32 bit, untuk menyimpan alamat bit status dan kontrol. Kemudian ada pointer instruksi, jumlahnya 1, panjangnya 32 bit, kegunaannya sebagai pointer instruksi. Kemudian pada unit floating point, ada jenis numerik, jumlahnya 8, panjang bitnya 80, kegunaannya untuk
menyimpan ataupun menampung bilangan floating point. Floating point itu metode penyimpanan dan pengolahan bilangan desimal atau angka yang sangat besar ya, atau sangat kecil. Kalau teman-teman masih ingat, floating point itu metode penyimpanan untuk menyimpan ataupun mengolah bilangan desimal yang sangat besar atau sangat kecil. Sehingga di sini panjang bitnya 80. Jadi bisa menyimpan bilangan desimal yang sangat besar. Kemudian jenis yang kedua itu ada kontrol, jumlahnya 1, panjang bitnya 16, kegunaannya sebagai bit kontrol. Kemudian status, jumlahnya 1, panjang bitnya 16, sebagai bit status. Ada tag word, jumlahnya 1, panjang bitnya 16, kegunaannya untuk menspesifikasi register numerik. Kemudian ada pointer instruksi, jumlahnya 1, panjang bitnya 48, kegunaannya untuk menunjuk ke instruksi yang diinterupsi oleh exception. Kemudian ada pointer data, jumlahnya 1, panjang bitnya 48, menunjuk ke operan yang diinterupsi oleh exception. Oke, jadi inti materi penting hari ini, di mana CPU itu adalah pusat pemrosesan komputer, di mana di dalamnya itu ada register sebagai memori kecil dan cepat yang letaknya memang di dalam komputer, di dalam CPU itu sendiri. Kemudian di dalam CPU juga ada PC, ada program counter, ada IR, instruction register, ada MAR, memory address register, ada MBR, memory buffer register sebagai register utama. Kemudian ada PSW untuk menyimpan status CPU dan pipeline sebagai teknik mempercepat eksekusi instruksi. Mungkin itu untuk materi hari ini terkait dengan uh, struktur dan juga fungsi CPU. Untuk hari ini tidak ada tugas ya. Jadi silahkan nanti bisa dipelajari kembali untuk materinya. Dan jangan lupa yang belum absen untuk bisa absen. Dan untuk sesi tanya jawab nanti saya alihkan ke WA Group. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.